Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga hari ini siap kembali menjalankan aktivitas dan kegiatan belajar dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Dan kali ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Seperti biasa, sebelum dimulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Sistem pernapasan manusia. Semua makhluk hidup bernapas, termasuk manusia juga bernapas. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara yang dihirup manusia mengandung oksigen atau O2. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Organ pernapasan manusia. 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke bronkiolus. Selanjutnya yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang merupakan jalur utama untuk menyalurkan udara di paru-paru. Dan yang ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Selanjutnya perhatikan gambar paru-paru berikut. Keterangan gambar: A. Paru-paru kanan, B. Bronkus kiri, C. Otot-otot dinding bronkus, D. Ruang udara dalam bronkus, E. Bagian dalam bronkus, F. Alveolus, G. Ruang udara di alveolus, H. Pembuluh darah, dan C. Bronkiola. Kalian bisa mengamati gambar-gambar bagian paru-paru di samping. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut.
lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Itu adalah penjelasan dari proses pernapasan manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari menggunakan kata tanya. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah memahami tentang menentukan peta pikiran yang berkaitan dengan penggunaan kata tanya. Kita telah membaca teks sistem pernapasan pada manusia. Dari bacaan tersebut dapat dibuat pertanyaan menggunakan kata tanya: apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama adalah kata tanya apa, atau dalam bahasa Inggris what. Misalkan kita membuat pertanyaan, organ pernapasan pada manusia terdiri dari apa saja? Jawabannya adalah organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Contoh selanjutnya pertanyaannya, apa zat yang diambil tubuh saat kita bernapas? Jawaban, saat bernapas kita mengambil oksigen atau O2. Selanjutnya, kata tanya kapan atau dalam bahasa Inggris when. Contoh pertanyaan, kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Jawaban, udara disaring saat berada di rongga hidung. Pertanyaan selanjutnya, kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawaban, terjadi pada saat udara di dalam alveolus. Kata tanya selanjutnya adalah di mana atau where. Pertanyaannya adalah, di mana letak rambut-rambut pendek untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara? Jawaban, di rongga hidung. Pertanyaan selanjutnya, di mana persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang? Jawaban, di bagian faring. Kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana atau dalam bahasa Inggris how. Pertanyaan, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jawaban, melalui proses bernapas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawaban, dilakukan oleh alveolus. Selanjutnya, mengapa atau why. Pertanyaannya, mengapa manusia membutuhkan energi dari makanan? Jawaban, karena energi dari makanan dibutuhkan untuk menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal? Jawaban, untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tangga nada. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1,5. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar tuts piano berikut.
Dari gambar ini kalian bisa melihat bahwa tuts piano itu terdiri dari dua warna, ada putih dan ada yang hitam. Kita mulai dengan meletakkan nada Do sama dengan C. Kemudian kita menentukan tempat nada di dalam tuts piano. Kita menggunakan nada angka dan nada huruf, dimulai dari C, selanjutnya D, E, F, G, A, B, dan kembali ke C nada tinggi, atau nada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kembali ke 1 nada tinggi. Aturannya adalah jika tuts putih diselingi tuts hitam, maka jarak dua tuts putih adalah 1. Dan apabila tidak diselingi oleh tuts berwarna hitam, maka jaraknya adalah setengah. Dari ketentuan itu, maka kita bisa menentukan interval atau jarak nada diatonis mayor di dalam piano ini, sehingga jarak nada C ke D adalah 1, kemudian D ke E 1, E ke F karena tidak diselingi oleh tuts berwarna hitam sehingga jaraknya adalah setengah, kemudian F ke G jaraknya 1, G ke A 1, A ke B 1, dan B ke C nada tinggi jaraknya setengah karena tidak diselingi oleh tuts warna hitam. Sudahkah kalian bisa memahami? Kalau kalian di rumah punya piano atau organ, bisa digunakan untuk mempelajari tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. A. Bersifat riang gembira. B. Bersemangat. C. Biasanya diawali dan diakhiri nada Do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Salah satu contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor adalah lagu kebanggaan kita, yaitu Hari Merdeka, ciptaan dari H. Mutahar. Berikut adalah lirik kemudian tuntunan nada dari lagu Hari Merdeka. Kalau kalian bisa bermain musik, bisa mencoba menyanyikan lagu Hari Merdeka menggunakan alat musik kalian. Anak-anak, demikian untuk pembelajaran dan materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian belajar secara mandiri di rumah dengan membaca buku baik paket ataupun LKS, dan jangan lupa tetap berlatih mengerjakan soal-soal latihan. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.